Masih di syukuran menyambut Ustaz Nur ini. Allah, barakallahu fikum. Ustaz Nur. 1, 2, 3, masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah kepala kambing yang disuguhkan oleh Aulia Travel ini membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya Rabb. Jangan lupa Like and subscribe. YouTube channel siapa yang mau di-subscribe? Pertama kali masuk Islam dari golongan wanita itu adalah Khadijah. Dari golongan orang tua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari golongan pemuda adalah Utsman bin Affan. Dari golongan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Inilah orang-orang yang pertama kali masuk Islam, Bapak Ibu. Khadijah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh beliau di saat Rasulullah berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Bapak Ibu, walau 15 tahun lebih tua Khadijah ketimbang Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, tapi keharmonisan rumah tangga mereka luar biasa. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Di mana luar biasanya Khadijah ini? Walau Khadijah wanita terkaya di kota Makkah, menikah dengan Nabi Muhammad SAW yang tidak punya apa-apa, Khadijah tidak pernah menyombongkan kekayaannya di hadapan Rasulullah. Khadijah tidak pernah membangga-banggakan kekayaan yang dimilikinya kepada Rasulullah. Dia tetap menjadi istri yang salehah, yang lembut, yang menyenangkan suaminya Khadijah Rasulullah. Walaupun waktu itu Nabi kita Muhammad belum menjadi Nabi dan Rasul. Makanya Bapak Ibu, istri yang salehah itu setiap suaminya memandang wajahnya, dia selalu menyenangkan. Menyenangkan ini bukan karena kecantikan, tapi menyenangkan itu dikarenakan sikap dan akhlaknya yang baik. Jadi ibu, saya yakin ibu-ibu kami yang hadir pada hari ini yang ikut dalam ibadah umrah ini adalah ibu-ibu yang salehah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa? Karena kata kunci untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, suami mampu menjadi suami yang saleh, istri mampu menjadi istri yang saleh, yang sama-sama menyenangkan. Jadi ibu dan bapak-bapak, kalau kita ingin tahu keluarga kita sakinah atau tidak, coba pandang pasangan kita. Kalau masih senang hati kita, berarti menyenangkan, maka sakinah kita. Nah ini sering saya bilang kalau di kampung kami, nanti malam saya bilang satu malam, biarkan suaminya dulu tidur. Sudah tidur suaminya, baru istrinya duduk di sampingnya, coba pandangi wajah bapak yang sedang tidur itu. Kalau di saat ibu memandang wajah bapak sedang tidur, masih senang hati menengoknya, berarti sakinah itu. Begitu juga bapak-bapak, besok malamnya ibu itu pula duluan tidur. Kemudian baru pandang wajahnya. Kalau masih senang hati pandangnya, berarti sakinah itu. Kadang-kadang sudah tidur ibu, sudah ditengok bapak tuh mukanya. Lebih cantik kau pakai masker ketimbang tidak, katanya. Berarti tak sakinah itu. Nah, baru malam besoknya pula tidur pula bapak itu, dipandangi ibu itu wajahnya, nasibku ini katanya pula. Wih, dah bahaya ini. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mampu saling menyenangkan, maka itulah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi itulah yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah, wanita yang mulia Bapak Ibu. Dan bahkan karena kesolehannya, seluruh harta kekayaannya dia sumbangkan, dia wakafkan untuk mengembangkan agama Islam. Jadi Bapak Ibu, mempergunakan harta jalan Allah itu adalah bahagian dari jihad. Makanya pernah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau laki-laki itu jihadnya adalah berperang di jalan Allah, bagi kami wanita ini apa jihadnya ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan bagi wanita itu jihadnya adalah haji dan umrah. Jadi Bapak Ibu, bagi ibu yang mampu mengeluarkan sebagian rezekinya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, itu adalah bahagian dari jihad bagi kaum ibu. Jadi ibu-ibu yang hadir hari ini, yang ikut hari ini adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan jihad.
Mudah-mudahan ini menjadi ibadah yang menjadi bekal kita nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kemudian ketika Rasulullah mengembangkan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi, kemudian dilanjutkan dengan perintah Allah secara terang-terangan, disitulah mulai terlihat perlawanan dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Padahal Bapak Ibu, sebelum Nabi Muhammad SAW yang menjadi Nabi dan Rasul, Abu Lahab itu sangat sayang kepada Rasulullah, karena memang Rasulullah itu adalah keponakan dari Abu Lahab sendiri. Tetapi ketika Rasulullah menyampaikan syiar agama Allah, disitulah kebencian itu datang kepada Abu Lahab dan Abu Jahal. Kenapa? Karena mereka merasa terusik keyakinannya, mereka merasa terusik agama nenek moyangnya. Jadi secara pelan-pelan mereka mulai melakukan permusuhan kepada Rasulullah, bahkan kepada orang-orang yang masuk Islam dilakukan intimidasi, kekerasan dan sebagainya, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, Bapak Ibu. Jadi disinilah Rasulullah diperintahkan hijrah. Bapak Ibu, orang-orang kafir sudah merencanakan untuk mengepung rumah Rasulullah, untuk menangkap Rasulullah itu hidup atau mati. Itulah kekejaman oleh orang-orang kafir Quraisy ini, Bapak Ibu. Mereka sudah merencanakan, lalu Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, yang tersembunyi dan yang nyata Allah tahu. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berangkat. Lalu Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali diperintahkan untuk tidur di tempat tidur Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah pun keluar dari rumah. Jadi orang-orang kafir yang mengepung rumah Rasulullah itu tidak mengetahui kapan Rasulullah keluar. Karena mengapa? Mereka seolah tertidur, Bapak Ibu, di saat mengepung rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah keluar, mereka terbangun dari tidurnya, mereka lihat ke dalam rumah Rasulullah, mereka tidak lagi menemukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka temukan adalah Ali bin Abi Thalib yang berbaring di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka melakukan pengejaran. Karena Bapak Ibu, waktu itu belum ada helikopter dan belum ada pesawat, belum ada kereta api dan belum ada bus. Rasulullah SAW secara diam-diam bersama Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW, yang waktu itu belum menjadi keluarganya. Karena Abu Bakar ini menjadi mertua Rasulullah ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, Bapak Ibu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang kafir Quraisy terus melakukan pengejaran, dan Rasulullah naik ke Jabal Sur, dan di Jabal Sur itu ada satu gua, Bapak Ibu. Ada satu gua, Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua itu. Kemudian sampailah orang-orang kafir Quraisy yang mengepung Rasulullah tadi ke gua. Lalu terjadilah perdebatan di antara mereka. Ada yang mengatakan yakin kalau Nabi Muhammad ada di dalam gua itu, tapi ada yang mengatakan tidak mungkin. Kenapa mereka ada yang yakin, ada yang mengatakan tidak mungkin, Bapak Ibu? Ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam gua Sur itu, langsung laba-laba, alangkah laba-laba membuat sarang di pintu gua itu, Bapak Ibu. Membuat sarang, kemudian burung-burung merpati pun bertelur di pintu gua itu, sehingga mereka mengatakan kalau ada orang yang masuk dipastikan sarang laba-laba dikoyak. Tapi mereka tidak melihat itu, makanya di antara mereka mengatakan tidak mungkin ada orang di dalam. Itulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka tidak ada sulitnya bagi Allah untuk menjadikan seluruh makhluknya juga mencintai orang yang dia cintai. Tapi kalau Allah sudah murka kepada seseorang, juga tidak ada sulitnya bagi Allah untuk menjadikan seluruh makhluknya juga benci kepada orang yang dibenci oleh Allah itu, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita cari cinta Allah dengan tanpa mengabaikan cinta kepada sesama manusia. Tetapi jangan cinta kepada sesama manusia mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita, Bapak Ibu, harus lebih mencintai diri kita. Kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari mencintai diri kita sendiri. Bapak
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kehadiran kita melaksanakan ibadah umroh ini menjadi salah satu bukti bahwa kita lebih mencintai Allah ketimbang mencintai harta kita. Karena kalau kita kaji secara finansial Bapak Ibu, berapa biaya yang kita keluarkan untuk berangkat umroh ini mungkin lebih dari 30 juta. Andai kata kita belanjakan 30 juta itu sudah mungkin tas kita bisa bonia, kemudian sandalnya dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, ternyata itu tidak dilakukan, lebih memilih membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kata kuncinya adalah keikhlasan hati kita. Karena syaitan itu datang kepada kita Bapak Ibu dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan. Maksudnya apa dari depan, belakang, kiri dan kanan? Dari depan itu sebelum kita beribadah syaitan sudah ganggu. Ketika dulunya Bapak Ibu sudah berniat untuk umroh, syaitan datang. Apa kata syaitan? Nah, kalau kau beli kursi udah cantik jepara itu katanya. Kalau kau beli itu ini, syaitan itu ganggu. Tapi ternyata Bapak Ibu menang. Ibu daftar, Bapak daftar, akhirnya sudah terdaftar. Karena dia tidak mampu menggoda kita dari depan, dari kiri dan kanan. Di saat perjalanan itu dia ganggu kita. Maksudnya apa? Di saat beribadah itulah kita diganggu syaitan itu terus. Di mana diganggunya Bapak Ibu? Banyak hal yang dilakukan syaitan supaya ibadah kita itu ria, ujub, dan sum'ah. Apa itu ria, ujub, dan sum'ah Bapak Ibu? Kalau ria ingin memperlihatkan amal yang dia lakukan. Kalau sum'ah ingin menceritakan apa saja yang dilakukannya, diceritakan terus. Kalau ujub, dia tidak memperlihatkan, dia tidak menceritakan, tapi di dalam hatinya ada rasa lebih bagusnya banyak dari dia, lebih patennya dari dia, lebih khusyuknya dari dia. Ini ujub Bapak Ibu, kagum terhadap diri sendiri, kagum terhadap ibadah sendiri. Padahal ria, sum'ah dan ujub itu akan membakar seluruh amal ibadah yang kita lakukan, sebagaimana kayu habis dimakan api. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka selama beribadah ini silakan perbanyak amal, silakan jadi orang baik tapi jangan merasa baik, silakan jadi orang alim tapi jangan merasa alim, silakan jadi orang pintar tapi jangan merasa pintar. Jika itu bisa kita bersihkan dari hati kita, ibadah kita akan Allah terima. Kemudian Bapak Ibu, syaitan itu akan datang dari belakang. Apa maksud dari belakang ini? Sesudah kita pulang nanti, inilah dari belakang itu. Sesudah kita pulang, dikotorinya lagi hati kita. Pulang nanti Bu ke kampung, dipanggil orang itu pula panggil keluar. Buat bedah katanya. Jangan Pak, buat bedah lagi. Buat umroh. Inilah Bapak Ibu. Buat umroh, naik umroh. Kalau udah dipanggil naik umroh, gombang topik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi bersihkan hati kita sebelum, sedang dan sesudah melakukan amal ibadah itu.